polemik sudah terurai. Hasil otopsi atas jenazah Lina sampai pada kesimpulan bahwa kematian mendiang ibunda dari Rizky Febian itu tidak disebabkan oleh adanya tindak kekerasan, juga tidak disebabkan oleh racun. Lina meninggal karena sakit komplikasi mulai dari lambung akut, batu empedu, hingga gangguan pada jantung. Dengan ini, pasal pembunuhan berencana yang diduga mengarah kepada Teddy tidak bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Dengan ini pula, rasa penasaran keluarga almarhumah, terutama Rizky yang membawa kasus ini ke pihak kepolisian, harusnya sudah tuntas terjawab. Tapi anehnya, di hari pengumuman hasil itu, Rizky justru absen. Bahkan hingga hari ini, putra sulung Sule dan almarhumah Lina itu pun belum memberikan tanggapan secara terbuka. Alih-alih bicara, Rizky bahkan terkesan menghilang, seolah tak kuasa menerima hasil otopsi dan penyelidikan polisi. Intinya Iki dan keluarga menyatakan, ya syukur kalau memang itu tidak ada kejanggalan. Alhamdulillah. Dan Iki dan keluarga menyatakan menerima hasil penyidikan dan hasil otopsi dari pihak kepolisian. Ya itu sudah memuaskan buat Iki. Jadi maksudnya beginilah, jangan sampai kalau Iki khawatir bahwa meninggalnya itu tidak wajar gitu. Jadi langkah yang dilakukan oleh Rizky Febian, langkah yang dilakukan oleh kepolisian itu sudah tepat sebenarnya. Jadi biar tidak ada fitnah dan timbul korban-korban yang tidak jelas. Bayangkan saja kalau Rizky Febian tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Anda bayangkan itu. Semua orang bernarasi masing-masing. Sempat melaporkan kematian Lina sang ibu, benarkah Rizky menutup diri karena masih belum bisa move on dari masa berkabung? Absennya Rizky di arena konferensi pers pihak kepolisian pun kian menjulangkan tanya. Lantaran ada kabar yang menyebutkan bahwa pada hari pengumuman tersebut, Rizky sedang berada di Bandung. Nah, kalau informasi ke saya masih di Jakarta gitu. Iya gitu, informasi ke Jakarta. Ya, tapi saya juga kan tidak mau memaksakan kalau dia mungkin dalam suasana yang kurang pas gitu ya, untuk kita pasar untuk dimintai wawancara, mungkin nanti malah nggak baik. Harus diakui, laporan Rizky ke pihak kepolisian adalah jalan terbaik untuk menjawab keraguan keluarga atas sebab kematian Lina dengan sejumlah tanda-tanda yang mencurigakan. Atas laporan itu pula, makam Lina harus dibongkar demi menjalani otopsi. Tidak bisa dipungkiri pula, proses hukum juga berdampak banyak, terutama terhadap Teddy yang mau tidak mau menerima narasi yang cukup memojokkan dirinya. Lantas setelah semuanya terjawab, haruskah Rizky bungkam? Publik pun kini menunggu Rizky bicara. Ketika sudah ada hasil yang keluar, apapun hasilnya, itu pun harus diterima dengan lapang dada. Jangan sampai niat awalnya untuk menyempurnakan perjalanan jenazah ibunya di alam barzah, tapi karena ada ketidakpuasan dari beberapa pihak, atau ya banyak hal-hal yang justru makin manjang, itu yang bikin jenazah sang bunda justru semakin kasihan. Jauh dari Rizky Febian yang konon belum bisa move on dari masa berkabung, artis sensasional Nikita Mirzani justru menunjukkan gejala yang 180 derajat kontras. Ya, 3 hari pasca diciduk paksa oleh pihak Polresta Jakarta Selatan terkait pelaporan KDRT oleh Dipo Latif sang mantan suami, alih-alih terpuruk karena terancam masuk tahanan untuk yang keempat kalinya, Nikita justru digambarkan sang pengacara menguntai sikap santai. Bahkan usai dijenguk sang pengacara pada hari Sabtu kemarin, Nikita dikabarkan banyak mengutas tawa. Kalau kondisi sih sehat ya, tapi yang lebih bisa menjelaskan secara lebih jelas mungkin Kak Fitri. Ini kita santai aja, ketawa-ketawa aja gitu. Yang jelas Niki tadi ketemu saya ya santai-santai aja, ketawa-ketawa. Artinya ya setelah saya jelaskan bahwa saya perlu ada tanda tangan sebuah surat ya udah, habis itu ngobrol santai terus saya balik. Terancam masuk bui setelah bolak-balik keluar masuk penjara akibat sederet kasus, mulai dari kasus penganiayaan pada tahun 2012 hingga masalah dengan almarhumah Julia Perez serta asistennya di tahun 2018. Sikap Nikita yang kini santai dan tertawa di dalam tahanan Polres Jakarta Selatan pun mengundang tanya. Hanya hitungan waktu sebelum dipindah ke tahanan kejaksaan untuk menghadapi meja hijau, bagaimana Nikita bisa tetap mengutas sikap santai bahkan tertawa? Sempat terlihat emosional bahkan marah berusaha menghindar dari awak media saat dijemput paksa pihak polisi. Mungkinkah tawa Nikita hanya kamuflase belaka? Nah, yang terlihat dari apa yang diekspresikan Niki adalah beban berat nih. Artinya dia tidak menerima sama sekali apa yang terjadi.
dia menolak untuk menghadapi situasi ini. Namun seperti yang biasa dia sampaikan kepada media bahwa dirinya adalah sosok yang kuat, sosok yang mampu menghadapi. Dan ini adalah mekanisme penyelesaian emosi yang dia pilih. Nah, kalau diperhatikan tawa, senyum yang disampaikan, diekspresikan, itu bentuk kamuflase untuk menyamankan dirinya. Saya melihat bahwa beliau mencoba sekali mengendalikan diri. Jadi menentukan self control yang setinggi-tingginya dalam hal ini agar publik tidak melihat dia down. Nah, apakah dia berhasil menenangkan dirinya? Belum berhasil. Namun itu mekanisme yang wajar yang secara emosional akan dihadapi banyak orang dalam situasi seperti ini. Dan memang terungkapnya nanti di persidangan. Sebetulnya ada kejadian apa sih gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau Nikinya siap hari ini, besok lusa, siap aja kapan mau diserang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.